hati-hati. Ayo teman, ikut main bersama kami. Namaku Tefes, si Bolang dari Desa Darat Pantai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kami menyebut permainan ini lebe bola api, atau dalam bahasa Indonesia berarti bermain bola api. Ayo, tangkap! Kata bapak, anak pesisir harus jadi anak pemberani. Salah satu caranya, ya main bola api ini. Bolanya kami buat dari potongan batu bata yang direndam dalam minyak tanah selama 1 malam. Kalau sudah bisa menyala, baru deh bisa dimainkan. Seru banget kan? Nah, kalau teman di rumah penasaran ingin mencoba, sebaiknya harus didampingi orang dewasa ya. Jangan lupa selalu berhati-hati juga loh ya. Ini dia kampung halamanku. Desa yang sebelumnya bernama Tanjung Darat ini berganti nama menjadi Darat Pantai setelah dimekarkan pada tahun 1999. Kebanyakan masyarakat di sini mata pencahariannya nelayan dan petani. Kita lanjut ngebolang yuk. Siang ini Paman Tison mengajak kami pergi memotong madu tebing, atau yang sering disebut porowane. Awas teman, hati-hati ya. Yor, gimana itu tuh ketebet ya? Gimana ya? Itu megang nih ya. Tuh, lihat. Sarang lebah madu yang akan dipotong. Banyak banget kan? Sebelum kami datang, rupanya rombongan Paman Tison sudah lebih dulu menyiapkan tali pengamannya. Awas, hati-hati Paman. Pegangan yang kuat ya. Sebagai seorang petani madu tebing, Paman sudah terlatih melakukan aksi ini. Tali yang sebelumnya sudah disimpul, kemudian diulur memanjang setinggi kurang lebih 25 meter. Tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah. Selain harus fokus dengan tali pijakan, Paman juga harus menahan sengatan lebah. Beberapa orang menyebut lebah ini dengan sebutan lebah madu raksasa atau lebah madu hutan. Dari buku yang aku baca, jenis lebah dengan nama keren Apis dorsata ini biasa membuat sarang menggantung di dahan pohon, langit-langit terbuka, dan tebing jurang bebatuan. Bukan hanya ukurannya yang lebih besar dari jenis lebah lain, tapi sengatannya juga sangat berbahaya loh. Cara tradisional yang biasa kami lakukan untuk menghindari serangan mereka dengan membuat asap. Paman bilang rombongan lebah ini tidak menyukai asap. Asap akan membuat lebah sejenak meninggalkan sarangnya. Nah, di saat itulah kita harus cepat-cepat mengambil madunya. Yap, berhasil. Awas, pelan-pelan teman. Jangan sampai madunya tumpah ya. Paman Tison bilang waktu paling tepat memanen lebah madu ada di musim kemarau. Karena pada saat itu pohon-pohon di hutan sedang berbunga. Selain itu, pada musim kemarau, madu punya kualitas sangat baik karena tidak bercampur dengan air hujan. Oh iya teman, untuk menjaga kelestarian lebah madu di hutan, kami panen dengan sistem panen lestari. Yaitu tidak mengambil semua sarang madu saat panen. Jadi setelah dipotong, lebah akan kembali dan membuat sarang lagi di tempat yang sama. Cara ini cukup memudahkan petani madu untuk mendata jumlah dan melakukan penjadwalan waktu panen. Yuk, ini sudah cukup madunya. Oh iya, nenek sering membuatkan kue rasa madu buatku. Namanya kue lila-lila. Nenek bilang madu sangat baik untuk masa pertumbuhan. Nah, bahan-bahannya sudah siap tuh. Ada tepung beras, tepung ketan, kelapa, dan tentu saja madu. Ina bantu ta vanireta volon.
Musim ni memberi toma kawan. Tumagawan. Pada musim panen, satu sarang lebah madu tebing biasanya menghasilkan 15 sampai 20 kg madu. Pera wanemein atau peras madu lebah kami lakukan untuk memisahkan madu dengan sarang lebah. Soal kualitas, nggak diragukan lagi deh. Selain madu, bahan lain yang harus kami siapkan kelapa parut. Nah, kalau Yorkie sedang membantu nenek membuat adonan, yaitu mencampurkan tepung beras dan tepung ketan dengan sedikit air. Oh iya teman, kue lila-lila ini termasuk kue tradisional yang biasa muncul di perayaan hari besar loh. Seperti Hari Raya Idul Fitri dan pesta pernikahan. Siapa suka warna merah atau hijau? Ada yang kuning juga loh. Kue lila-lila ini sekilas mirip dengan klepon, tapi berbeda cara membentuknya. Kue lila-lila sengaja dibentuk dengan ukuran kecil dan pipih. Tujuannya supaya lebih mudah matang saat dikukus nanti. Hati bolang. Tara! Sudah matang. Terakhir, baru deh kue yang sudah matang dicampur dengan parutan kelapa. Ini dia teman, kue lila-lila rasa madu. Enak! Selamat makan! Teman di rumah juga bisa mencobanya kok. Menikmati madu bersama dengan kue lila-lila. Eits, nggak hanya nikmat, tapi juga bikin sehat. Ayo, kawan cepat. Teman, kami sudah siap dengan perlengkapan berburu nih. Galang, di mana pa bu ye pertanyaan. Ambil lebih tenen ya dari minggu ni. Ay, mila ba pa ye ina hanen gawan bay taga benda na lopay. Nah, dengan umpan dan alat jerat ini kami akan menangkapnya. Umpan yang biasa kami gunakan ikan dan belut. Teman di rumah bisa lihat lubang tempat persembunyiannya tidak? Iya, itu. Pelan-pelan kami akan pasang jerat ini tepat di mulut lubang. Jangan sampai ada kerikil atau pasir yang jatuh ya teman, supaya dia tidak mengetahui kedatangan kita. Target tangkapan kami kali ini hewan laut yang aktif di malam hari atau istilah lainnya nokturnal. Kami menyebutnya lopa. Di tempat lain biasa juga disebut udang lipan, udang ronggeng, atau udang mantis. Pada siang hari seperti sekarang, mereka biasa berdiam diri di dalam lubang. Wih, tepon diketek, wain digawan, lima disipun digawan. Nah, kan urut lima menit. Alat jerat ini kami buat khusus untuk menangkapnya. Jadi, ketika si udang makan umpan, otomatis tali jerat akan menegang dan mengikat badan si udang. Oh ya teman, lopa atau udang ronggeng ini dapat ditemukan pada perairan dangkal dengan dasar berupa lumpur berpasir. Waktu yang paling tepat untuk menangkapnya saat air laut sedang surut atau yang biasa kami sebut wair marak. Sedangkan saat air laut naik atau wair lema, kegiatan menangkap lopa akan menjadi lebih susah karena kemampuan jarak pandang kita ke dasar air yang terbatas. Jangan lupa, setelah ditangkap, lopa harus cepat dimasukkan ke dalam bambu. Karena gigitannya bisa membuat badan kita panas dingin semalaman. Tuh, nggak usah coba-coba deh. Galang, tama gawan bay, balong say, te balong say. Oh, balong. Saatnya memasak. Siang ini, nenek mau bikin menu nikmat dari bahan lopa. Namanya lopa isi.
bahannya sudah siap tuh. Ada lopa, tepung beras, bumbu dapur, telur ayam, tomat dan cabai besar. Sebelumnya, lopa harus direbus dulu. Tidak perlu lama, 20 menit saja. Lopa bisa diangkat kalau warnanya sudah berubah menjadi merah dan kenyal. Siapkan juga bumbu-bumbunya. Bawang merah, bawang putih, cabai, dan sedikit garam. Selain bumbu halus, kakak juga membuat bumbu potong dari bahan tomat dan cabai besar. Oh iya, isian lopa kami kali ini tidak hanya daging udang saja, tapi ditambah dengan bahan lain. Jadi, kita keluarkan dulu daging lopanya yuk. Cukup pisahkan saja antara daging lopa dan kulitnya seperti ini. Sabar. Nenekku bilang kalau mau bikin makanan enak harus teliti dan penuh usaha. Terus, ini keladi mau buat apa, Nek? Ternyata keladi yang sudah dikukus ini bahan isian lopa. Jadi, setelah dihaluskan, keladi akan dicampur bersamaan dengan bumbu halus dan daging lopa. Jangan lupa ditambah dengan telur ayam supaya rasanya makin gurih. Sekarang waktunya untuk mengisi badan lopa dengan adonan yang sudah jadi. Jangan lupa tambahkan juga cabai dan tomat. Nah, untuk perekat, oles isian lopa dengan tepung yang sudah dicairkan. Kalau minyaknya sudah panas, baru deh lopa isi digoreng. Pasukan gerobak dorong siap melaju. Permainan ini seru dan bikin deg-degan. Eits, gak usah khawatir. Roda dan kemudi gerobaknya rutin diservis kok. Jadi aman deh. Ayo, cepat bersiap. Jangan sampai kalah cepat sama laju gerobak kami. Pulang. Stop! Berhenti dulu teman. Dipanggil kakak nih. Apa lompai pulang? Apa dong lebih cekak-cekak gerobak? Abui awe nada ente masih kita buku pindah rey. Beres kak. Dengan senang hati kami akan membantu. Ayo teman, semangat. Kami menyebutnya buah pindara atau dikenal juga dengan nama buah bidara. Pohon ini banyak tumbuh di daerah pesisir berpasir putih. Dalam setahun sekali, pohon bidara akan berbuah sangat lebat, yaitu antara bulan Agustus sampai bulan November. Awas kak, pegangan yang kuat ya. Sudah siap semua? Ayo,
goyang terus. Begini nih cara kami memanen buah bidara. Teman, buah bidara punya rasa yang manis nikmat. Sekilas bentuk buahnya mirip dengan buah apel mini. Kulit buah halus berwarna hijau dan berwarna merah ketika sudah matang. Wih, sudah banyak tuh. Kak, baru seka. Baba. Basay kawan bay. Paano si Balo? Panas. Mantap. Hasil panen kami hari ini banyak banget. Teman, di Indonesia buah bidara bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Dari buku yang aku baca, buah bidara mengandung karbohidrat, vitamin C, fosfor, kalsium, dan zat besi. Selain itu, bidara bermanfaat mencegah meningkatnya gula darah yang bisa menyebabkan diabetes. Tapi, buah bidara nggak hanya enak dimakan langsung loh teman. Buah bidara juga cocok dibuat kue. Namanya kue bolu bidara. Semua bahan sudah siap. Saatnya berbagi tugas. Ay, kau suka lebih aku. Gak usah papanan. Ada hari-harinya supaya dapat berkah. Seperti bahan kue bolu pada umumnya, adonan dibuat dari campuran telur ayam, gula pasir, yang diaduk sampai tercampur merata. Tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit dan diaduk lagi sampai mengembang. Nah, jangan lupa daging buah bidara yang sudah ditumbuk halus dicampurkan juga bersama dengan adonan. Mantap! Oh iya teman, nenekku bilang kue bolu biasanya dibuat sebagai hidangan dalam acara pesta atau perayaan hari besar. Rasanya yang manis menjadi sambutan yang baik dari tuan rumah untuk tamu. Nah, beres nih. Terakhir, tinggal dimasak deh. Seperti aku bilang tadi, kita akan memasak bolunya menggunakan cetakan dari bambu. Cara memasak dengan bambu ini tidak hanya praktis, tapi juga memberikan cita rasa tersendiri pada masakan. Selain itu, bambu ini juga bisa langsung dijadikan sebagai piring alias wadah untuk makan. Nah, coba aku cek dulu ya. Sepertinya sudah matang tuh. Wah, bener kan? Ini dia bolu bidara ala si bolang darat pantai. Selamat makan. Aku suka banget. Rasanya enak dan manis. Plus ada rasa buah bidara yang segar dan krenyes-krenyes pas digigit. Mantap deh. Teman, sampai di sini dulu cerita kami si bolang dari darat pantai. Sampai jumpa di cerita si bolang dari daerah lain ya. Salam lestari, salam bocah petualang. Dadah. Halo teman-teman, sebelum kita ngepulang, ingat 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. tunggu lagi, tunggu. Dilang. Ayo.